Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan alam khairul anam khairul khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ampura nika yang ditodong ya ada berhalangan ustadz atau tuan guru yang akan memberi pengajian. Itu lantian dari kampus tadi nih ke, terus mampir sholat kalau sore. Nah jadi ya alhamdulillah. Jadi ini naibul fa'il namanya, kalau pengganti, tapi apapun itu tetap kita dalam suasana sama-sama belajar, okay? Karena ini bulan haram, kita masih dalam rangkaian 4 bulan haram, yaitu bulan yang amat dimuliakan oleh Allah SWT. Dzulqa'dah kita sudah lalui, Dzulhijjah sudah. Nah hari ini, bulan ini kita berada di bulan Muharram, bulan sebagai penanda awal tahun dari kalender Hijriah. Nah, satu lagi nanti bulan Rajab. Nah, seling 3 ini berurutan bulan haram. Jadi bulan haram, kenapa disebut bulan haram? Karena bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada bulan Muharram ini adalah titik kebangkitan peradaban Islam. Stepstone. Jadi lompatan peradaban Islam itu dimulai pada bulan Muharram. Itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, hijrah Rasulullah ini kemudian diabadikan oleh para sahabat, disepakati sebagai awal dari kalender Hijriah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada bulan Muharram ini di samping sebagai awal dari penanggalan kalender Hijriah, tahun baru kita 1444 Hijriah, 14 abad peradaban Islam ini dimulai. Kita nggak tahu sampai kapan ini peradaban akan berlangsung, tapi kita mulai melihat bahwa peradaban Islam ini semakin hari akan insya Allah akan terus. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ingat bahwa agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan pasti dia akan menjadi agama yang menyinari semesta raya ini. Jadi ini adalah momentum untuk kita kebangkitan Islam dimulai pada bulan Muharram. Makanya perlu kita introspeksi diri. Kebangkitan Islam itu tidak bisa langsung bangkit begitu saja,
harus dimulai dari individu-individu, dari diri kita masing-masing, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dan dari bangsa kita. Tantangan saat ini jelas di depan mata kita. Globalisasi informasi, peradaban-peradaban itu saling berkontestasi, saling berperang, memberikan pengaruh-pengaruh kepada budaya masing-masing. Oleh karenanya, kalau kita tidak memegang erat budaya, kultur, marwah agama kita ini, maka kita akan tergelincir. Tantangan yang ada ini semakin besar ya. Sekarang belum terfikirkan oleh orang bagaimana nanti ada isunya, ada drone sebagai taksi terbang. Ini kan itu bisa, sebenarnya kalau urusan teknologi, Bapak-bapak, kalau kita lihat Al-Quran itu zaman Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Ratu Bilqis ya ke istana, ke negerinya Nabi Sulaiman, dari negeri Sabah ke negeri Sulaiman. Itu kalau kita pikir bahwa teknologi atau kecerdasan, kepakaran orang-orang dulu itu luar biasa. Kemampuan itu manusia, itu bukan jin malah kalah. Jadi ini kecerahan. Kalau kita lihat, mungkin ada yang pernah ke Yaman, ke Uni Emirat Arab, itu ada bekas-bekas negeri Sabah. Kemudian itu mereka memahat-mahat di gunung-gunung. Itu belum ada alat-alat berat, tapi bisa melakukan seperti itu. Ini kan bukti bahwa peradaban dulu itu juga luar biasa. Nabi Sulaiman digambarkan dalam Al-Quran itu bisa diterbangkan oleh angin. Sekarang kita juga bisa terbang dengan pesawat kan. Jadi itu semua sebenarnya informasi teknologi itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi ini yang perlu kita kaji. Kalau mau peradaban Islam itu bangkit, maka dimulai dari diri kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita pelajar, mahasiswa, mari kita belajar. Kalau kita yang sudah paruh baya, ya kita harus memperkuat keimanan, keislaman, dan hubungan baik kita, sehingga harmonitas, keserasian, kebaikan itu selalu kita bisa laksanakan. Jadi momentum tahun baru ini paling tidak kita bisa ambil intisarinya pada 3 aspek. Pertama adalah aspek untuk berpikir, berzikir, dan bertasyakur. Zikrullah, tafakkur, dan tasyakur. Nah, ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Allah menyebut sebagai ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang berakal, orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memakmurkan bumi ini. Itu dengan ulul albab. Karakternya adalah 3 tadi: zikrullah, tafakkur, dan tasyakkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Alladzina, yaitu orang-orang yang beringat Allah, berzikir kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Mengingat Allah itu bukan hanya di masjid seperti ini. Di luar masjid kita harus selalu connecting, harus selalu on, mengingat Allah. Karena kalau ingat Allah, kita pasti akan terjaga dari perbuatan menyimpang, melanggar aturan-aturan Allah. Karena Allah Al-Muhit, Al-Sami', Al-Basir. Allah
selalu mengawasi. Wallahu muhitum bil mu'minin. Allah mengawasi orang-orang mukmin itu. Jadi lo zikrullah itu di mana saja. Untuk zikrullah pada sholat itulah kalau bahasa Sasang balen teluk. Balen teluk yang paling bagus zikir itu setelah sholat. Jadi jangan setelah sholat kita langsung, orang bilang Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma lantas jalan ya. Jangan lantas jalan. Jadi ingat dulu, karena itu adalah momentum paling baik untuk zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikrullah, bersalat dan berdoa, itu zikir. Nah, zikir di luar sholat itu juga dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, selalu ingat Allah, itu zikrullah. Zikrullah fi kulli waqtin wahin wa fi aina makan, anytime, anywhere, kapan dan di mana saja. Kalau orang ingat Allah pasti terjaga dari perbuatan menyimpang. Yang kedua, tahun baru Islam ini momentum kita untuk muhasabah nafsi, untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Nah, kita sendiri yang tahu seberapa banyak amaliyah kita, seberapa banyak khilaf dosa kita. Nggak ada yang lain selain diri kita masing-masing dan Allah yang tahu. Inilah momentum untuk mengevaluasi dan sekaligus memohon ampun. Coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, doa akhir tahun itu isinya itu penuh dengan permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah, karena kita lalai. Ini manusia ini mahallul khata wa nisyan, semua kita ini posisinya sama, sering lalai, sering lupa, sering mudah tergoda oleh apapun. Nah, kalau kita nggak kuat iman, maka bisa tergelincir. Oleh karenanya introspeksi diri kita. Tadi ayat yang dibaca imam tadi itu kan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Segera. Ada ayatnya lagi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita disuruh berlari, sabiqu wasari'u, cepat-cepat untuk ampunan ini, karena kita tidak pernah tahu ajal, umur kita, batas akhir hidup kita itu tidak pernah tahu. Mati atau ajal itu tidak hanya terkait dengan persoalan umur, persoalan jenis kelamin, atau persoalan karena apa, penyakit dan lain sebagainya. Bukan karena itu. Karena ajal ini adalah sirrun min asrarillah, salah satu rahasia dari rahasia Allah yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya, mau tidak mau. Bekal tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal itu kalau tiba-tiba datang ajalnya, dinarak bayeun tuh bahasa sasar ini kan, dinarak bayeun tamun tuh bedoe amal lu sila we dekat Israel sila. Nah, jadi inilah persiapan kita, karena ya semua yang kita lihat, yang kita rasakan ini pasti musnah, panah, tidak ada yang kekal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu halikun, hancur, musnah, berakhir. Illa wajhah, kecuali Allah. Allah, zat Allah yang kekal, karena dia adalah Al-Khaliq, dan semua makhluk apapun dia, apapun itu. Langit yang kita lihat ini kan, setelah berzikir tadi kemudian berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu juga setelah berzikir dan orang-orang yang berfikir, memikirkan
bagaimana penciptaan langit dan bumi. Coba, luas bahasa Al-Quran, firman Allah. Kita disuruh memikirkan bagaimana terciptanya langit itu. Coba, bahwa malam-malam kita keluar merenung, coba, la ilaha illallah Muhammad, kuasa Allah Ta'ala ini berbeda ciptaan langit menara tiang lagu. Ia tetap menurut. Ini baru langit pertama nih. Belum kan sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit itu artinya kalau bahasa Arabnya itu yang di atas, batas pandangan, itu langit. Bagaimana 7 lapisnya ini? Baru di atasnya, di atas itu baru ada nanti Baitul Ma'mur. Kalau di bumi ada Ka'bah. Orang bertawaf haji kemarin itu di Ka'bah. Di Baitul Ma'mur itu malaikat yang bertawaf. Di mana planet-planet itu. Lalu lihat planet-planet Bapak Ibu, ada Jupiter, Uranus, Saturnus, Merkurius, Mars dan lain sebagainya. Itu di luar nalar kita lah, ada yang panasnya belum matahari, belum bintang. Itu kita disuruh mikir itu, mikir. Nah, kalau memang jadi otak ini jangan dipakai hanya nggak maksimal, kita disuruh mikir ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian itu langit, belum bumi. Bumi ini juga 7 lapis sama. Subhanallah. Itu baru kemudian kita sampai kalau orang sudah berzikir kemudian berpikir sampai kesimpulannya itu orang bersyukur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Allah Ta'ala, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada satupun ciptaan yang cacat celah. Tidak ada satupun ciptaanmu yang sia-sia, yang tiada guna. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Karena selama ini kita jamak-jamak doang lihat langit deh. Benar berpikir, nah ini kalau mau maju peradaban Islam itu berpikir. Dia tahu berpikir dengan profesor, dengan ahli-ahli sains, nggak usah dipasangkan. Dia sudah merenung aja sampai subhanallah, memuji Allah. Ya Allah, kalau kita naik pesawat kan subhanallah, jet coding manusia berbit 7 lapis langit, berbit matahari, bagaimana itu subhanallah di luar. Tapi kita disuruh berpikir. Itu untuk membuktikan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, yang kedua tadi bahwa itu introspeksi. Jadi introspeksi kita mohon maaf, kemudian dan setelah kita mohon maaf kita iringi, kita giat-giat sebagai bekal untuk menghadapi hari kematian kita, kiamat kecil kita masing-masing ya. Nah, kiamat sudah kalau sudah meninggal itu selesai namanya kiamat itu ya, selesai wah episode hidup kita nih. Jadi persiapkan diri kita dengan ampunan dan amal soleh sebagai bekal. Nah yang ketiga, yang terakhir itu momentum tahun baru ini, mari kita ingatkan anak-anak cucu kita, keturunan kita, keluarga kita semua bahwa putaran waktu, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke abad, itu adalah sunatullah. Dan dia berjalan berkelindan, bergantian, dan semua itu ada batasnya. Batas dari itulah yang disebut dengan ajal. Jadi semua kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin itu semua,
kita akan semangat untuk beribadah dan semangat untuk mohon ampun, maaf. Dan yang terakhir, momentum ini, karena dengan kesadaran ini kita harus membangun hubungan trilogi, tiga hubungan yang harus serasi: hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Alam tadi langit bumi itu alam, itu alam raya semesta raya, itu yang disebut dengan makrokosmos. Nah, kalau kita ini mikrokosmos yang kecil, nggak sebesar langit dan bumi. Ada lagi makhluk-makhluk yang kecil, tedes, tedes, semut. Itu kan bagaimana Nabi Sulaiman kan sampai dia bisa memahami bahasa tedes, itu makhluk. Batu itu juga makhluk gitu. Kita disebut benda mati, tidak. Gunung itu bukan benda mati, batu itu semua bertasbih. Al-Quran banyak sekali ayat tentang bagaimana langit, bumi semua bertasbih. Makanya di bau sewenang-wenang, semana-mana tambah rebes-rebes apa pohon-pohon yang itu, jadi dia itu bertasbih. Burung, ayam dan lain sebagainya semua bertasbih. Nah, kalau kita pelihara burung ya diberi makan, dipelihara dengan baik dan lain sebagainya. Nah, pokoknya hubungan dengan alam itu juga penting. Jadi kalau hubungan dengan Allah hablum minas secara vertikal, hubungan dengan sama manusia hablum minas secara horizontal, begitu juga dengan hablum minal alam, itu kita lakukan secara baik, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kita tidak akan dicerca, tidak akan dihina baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jadi inilah momentum 1 Muharram yang perlu kita ingat. Pertama, zikrullah, tafakkur, dan tasyakur. Kemudian muhasabah, mohon ampun, maaf, dan meningkatkan amal soleh. Yang ketiga, menjaga trilogi hubungan dengan Allah, dengan sama manusia, dan dengan alam. Terakhir nih beberapa hari lagi kita akan masuk 10 Muharram, Rasulullah mengingatkan kita untuk berpuasa, karena di 10 Muharram itu balen teluk Muharram lah. Balen teluk nih kayak balen teluk gati, Pak. Karena di sana itu kalau lihat riwayat, semua nabi itu punya momentum di bulan Muharram itu. Nabi Nuh diselamatkan di mendarat, perahunya itu di Bukit Jud namanya, mendarat setelah banjir besar. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara pada 10 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari sakit yang bertahun-tahun, disembuhkan pada 10 Muharram. Kemudian Nabi Idris diangkat ke langit itu pada 10 Muharram. Yang monumental orang-orang Bani Israel itu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Nah, ini tradisi 10 Muharram itu semua nabi-nabi itu punya momentum dan umatnya. Yahudi semua, makanya Rasulullah mengingatkan untuk kita lebih berhak untuk berpuasa dan menghormati 10 Muharram ini. Supaya menyelisihi dengan tradisi lain, Rasulullah juga menyuruh untuk puasa Tasu'a 9 Muharram, tapi Rasulullah keburu wafat. Nah, ini bukti Rasulullah sendiri nggak tahu kan umurnya, karena itu adalah rahasia. Allah yang mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu hakikat apa yang akan ia kerjakan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana ia akan mati. Jadi inilah 10 Muharram, mari kita sambut dengan memperbanyak amal ibadah, kita berpuasa, kita bersedekah, berzikrullah, bertafakur, dan bertasyakur. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah, petunjuk, ma'unah lahir dan batin untuk terus berada pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Syukron wa dumna bil khair wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.